Baik, kita lanjutkan kembali dengan topik berikutnya adalah kompensasi dan sistem kompensasi. Jadi dalam pokok bahasan ini nanti mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami apa itu yang dimaksudkan dengan kompensasi, apa saja jenis kompensasi, dan bagaimana mengelola atau menentukan sistem kompensasi yang baik dalam satu perusahaan atau di dalam satu organisasi. Nah, ketika kita berbicara tentang kompensasi, ada beberapa definisi yang bisa kita berikan sebagai batasan untuk mendefinisikan tentang kompensasi, di mana kompensasi itu dikatakan bisa merupakan sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa yang telah mereka berikan kepada organisasi. Ya, jadi kompensasi merupakan alat tukar atau sebagai balas jasa dari kontribusi yang telah diberikan oleh karyawan kepada organisasi. Kemudian kompensasi juga merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan, baik yang sifatnya berupa finansial atau kompensasi finansial maupun kompensasi non-finansial kepada karyawan atas kontribusi jasa mereka dalam satu periode tertentu. Untuk bisa menentukan sistem kompensasi yang baik, maka diharapkan akan tercipta kepuasan bagi karyawan, ya. Kemudian juga akan memberikan kemungkinan bagi perusahaan untuk mampu memperoleh atau mendapatkan karyawan, kemudian mampu mempekerjakan karyawan dengan baik, dan juga mampu mempertahankan karyawan. Jadi nanti pada akhirnya kita akan mempelajari dan juga bisa mengambil kesimpulan bahwa kompensasi ini adalah merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika perusahaan itu ingin mempertahankan karyawan. Ya, mulai dari ketika perusahaan merekrut karyawan, kemudian mempekerjakan karyawan, ya sampai nantinya itu menjaga, memaintain atau mengelola karyawan tersebut, ini kompensasi merupakan salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan. Semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang atau bisa bersifat langsung maupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan pada perusahaan, itu juga merupakan definisi lain dari kompensasi. Ya. Jadi secara garis besar kita bisa katakan bahwa kompensasi itu merupakan balas jasa atau segala sesuatu yang diperoleh oleh karyawan dalam hal ini atas apa yang telah mereka kerjakan, atas apa yang telah mereka berikan, atas apa yang telah mereka kontribusikan kepada organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu atau periode tertentu. Itu kompensasi. Nah, tadi di awal juga sudah disampaikan. Jadi, bentuk balas jasa itu bisa berupa finansial, artinya dalam bentuk uang, ataupun non-finansial, atau yang tidak berupa uang. Jadi di sini bisa kita kategorikan wujud atau bentuk kompensasi tersebut. Ya. Jadi kompensasi itu bisa berwujud finansial, artinya yang dalam bentuk uang, contohnya itu adalah gaji atau upah yang diterima karyawan tiap bulan misalnya. Kemudian tunjangan-tunjangan yang berupa uang, misalnya tunjangan transportasi, tunjangan kehadiran, tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk uang, tunjangan jabatan yang juga diberikan dalam bentuk uang, maupun segala bentuk bonus misalnya yang dalam bentuk uang. Itu merupakan kompensasi finansial. Sedangkan kompensasi yang non finansial itu bisa tunjangan-tunjangan yang non uang atau tidak dalam bentuk uang. Misalnya ada tunjangan beras setiap bulannya misalnya, ada tunjangan pakaian seragam misalnya bagi seluruh karyawan, ataupun ada uh, kesejahteraan untuk yang lain-lainnya, termasuk obat-obatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, tunjangan kesehatan dalam hal ini misalnya penyediaan klinik-klinik kesehatan ada dalam perusahaan atau di dalam organisasi sehingga semua karyawan bebas memanfaatkan fasilitas klinik kesehatan yang ada di perusahaan tersebut, ya.
atau dalam bentuk fasilitas rumah, baik itu misalnya rumah jabatan, rumah dinas, ataupun dalam bentuk rumah fasilitas sewa, artinya mungkin dalam hal ini perusahaan menyewakan satu tempat yang khusus diperuntukkan untuk karyawannya, atau juga fasilitas kendaraan untuk operasional maupun untuk kegiatan-kegiatan pekerjaan yang lainnya dan yang lain-lain yang tidak berupa uang. Jadi itu bentuk atau wujud kompensasi, bisa berupa finansial dalam bentuk uang maupun yang non finansial, jadi yang berupa bukan berupa uang. Nah, kemudian tadi wujudnya, sedangkan sekarang ada yang namanya jenis kompensasi. Ya, ada kompensasi langsung, ya, atau direct compensation, dan ada kompensasi tidak langsung, indirect compensation. Kompensasi langsung adalah kompensasi atau pembayaran atau balas jasa yang berupa gaji, upah, maupun upah insentif. Jadi langsung diterima sebagai bentuk balas jasa dari apa yang telah dilakukan atau telah diberikan oleh karyawan. Sedangkan upah insentif di sini lebih khusus merupakan tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu sesuai dengan prestasinya, di mana mungkin prestasi karyawan tersebut di atas prestasi standar yang telah ditentukan. Jadi ada insentif tambahan. Misalnya dalam satu perusahaan, perusahaan sudah menargetkan karyawan untuk mencapai target tertentu dalam setiap kegiatannya dan dalam setiap proyeknya misalnya. Nah, ternyata ketika dilakukan evaluasi dalam proyek atau kegiatan tersebut, hasil yang diperoleh oleh karyawan tersebut ternyata di atas standar yang ditetapkan. Nah, kelebihannya ini yang bisa dikompensasikan dalam bentuk insentif yang diberikan oleh perusahaan atau manajemen. Ya, jadi upah insentif ini juga bisa dikatakan sebagai imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya itu dianggap melebihi standar yang ditentukan. Ya, nah ini biasanya disebut kompensasi berdasarkan kinerja. Nah, itu kompensasi langsung. Kemudian ada yang namanya kompensasi tidak langsung. Itu merupakan pembayaran balas jasa yang berupa kesejahteraan karyawan. Ya, jadi mungkin tidak secara langsung diterima oleh karyawan atas apa yang telah dikerjakan oleh karyawan tersebut. Ya, tapi bentuk balas jasa yang lainnya yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan keinginan karyawan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Ya, contohnya di sini bisa memberikan fasilitas-fasilitas atau manfaat yang disediakan oleh perusahaan, bentuk-bentuk pelayanan, ya, peningkatan motivasi, adanya promosi jabatan, itu merupakan beberapa bentuk kompensasi yang tidak langsung. Ya. Secara khusus di sini yang dikatakan benefit atau fasilitas atau manfaat dan juga pelayanan di sini adalah merupakan kompensasi tambahan untuk semua karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawannya. Ini merupakan kompensasi tidak langsung. Contohnya misalnya seperti yang disebutkan tadi. Jadi seluruh karyawan itu karena dianggap dalam satu pekerjaan di perusahaan itu diperlukan adanya fasilitas kesehatan misalnya, jadi perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa digunakan sepenuhnya oleh karyawan tanpa harus mengeluarkan biaya lagi. Nah, itu contoh misalnya. Kemudian adanya fasilitas kesempatan bagi karyawan untuk dipromosikan. Jadi nanti ketika kita berbicara tentang perkembangan karir itu di sana, jadi ada kesempatan bagi karyawan. Jadi ini artinya bentuk penghargaan perusahaan kepada karyawan yang dianggap memiliki potensi, karyawan yang dianggap memiliki kemampuan, yang dianggap memiliki skill atau keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk dinaikkan jabatannya atau dinaikkan level tanggung jawabnya. Itu contoh-contoh dari kompensasi tidak langsung. Kalau kita berbicara tentang secara umum komponen sistem kompensasi,
Ya, tadi di awal kita sudah bicara kompensasi itu apa, wujudnya dan jenisnya. Kalau kita berbicara sekarang sistem kompensasi, mungkin kita bisa melihat bagian secara keseluruhan seperti yang tertera ini. Ya. Secara garis besar kompensasi, tadi kita sudah bahas, ada kompensasi non finansial, ada kompensasi finansial. Ya. Kemudian kalau kita bagi lagi, kompensasi non finansial itu bisa berupa imbalan karir, ya, atau imbalan sosial. Ya, misalnya imbalan karir, adanya rasa aman ketika kita belajar bekerja, ya security, job security-nya di sini. Ada kesempatan untuk pengembangan diri, ya ada fleksibilitas karir, jadi ada kemungkinan atau kesempatan karyawan untuk meniti karir di perusahaan atau di manajemen, ya, dan adanya peluang kenaikan penghasilan. Jadi istilahnya seperti adanya kenaikan penghasilan secara berkala, kemudian ketika nanti ada fleksibilitas karir itu ketika karyawan bermaksud untuk mengikuti jenjang karir yang ada, nanti tentunya mereka juga akan memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Itu dari sisi imbalan karir. Kemudian kalau dari sisi imbalan sosial, misalnya ada simbol status, ya karena kita sudah mendapat jabatan, karena sudah melakukan pekerjaan yang baik, mendapatkan hasil yang baik, jadi istilahnya ada simbol-simbol yang mengikuti keberhasilan dari karyawan, kemudian adanya pengakuan atau adanya pujian, jadi ada penghargaan yang diberikan kepada karyawan, kemudian kenyamanan dalam melaksanakan tugas, kemudian iklim, kondisi, budaya organisasi yang ada di dalam organisasi tersebut. Itu akan menciptakan sebuah kompensasi yang tidak dilihat atau tidak dinilai dengan uang. Itu merupakan contoh dari kompensasi non finansial. Nah, sedangkan kalau kompensasi finansial sudah lebih nyata di sini, dibentuknya dalam bentuk uang, itu bisa berupa kompensasi langsung atau kompensasi tidak langsung. Kalau kompensasi langsung, itu kompensasi seperti yang depan tadi kita jelaskan, yaitu balas jasa yang langsung diterima berdasarkan dari apa yang diberikan oleh karyawan pada perusahaan. Ya, apa yang telah dikerjakan oleh karyawan pada perusahaan. Jadi di sini bentuknya seperti pemberian gaji pokok, kemudian adanya sistem pembayaran berdasarkan keterampilan yang dimiliki karyawan, kemudian adanya pembayaran atau balas jasa yang berdasarkan kinerja, misalnya di kinerja yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan, kemudian adanya pembagian saham, pemberian bonus, pemberian tunjangan, dan pembayaran insentif. Ya, itu yang kompensasi langsung. Kemudian yang kompensasi tidak langsung, misalnya ada perlindungan hukum, ya, ada jaminan sosial, misalnya karyawan dimasukkan ke dalam seperti saat ini misalnya ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, di mana preminya sebagian besar dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian jaminan atas pengangguran, ya, kemudian jaminan cacat dan seterusnya. Kemudian ada perlindungan pribadi, ya seperti itu, ada jaminan hari tua nanti, ada tahapan untuk pensiun, ada pesangon, asuransi dan seterusnya. Kemudian bayaran ketika tidak masuk kantor, misalnya cuti yang dibayar, istilahnya, kemudian ketika sakit, ada diberikan pelatihan, kemudian diberikan waktu untuk menikmati liburan dan seterusnya. Ya, itu merupakan bentuk-bentuk atau bagian dari kompensasi tidak langsung. Ya. Nah, ini kalau kita lihat secara garis besar komponen sistem kompensasi seperti yang kita lihat bersama-sama ini. Nah, apa tujuannya perusahaan atau manajemen memberikan kompensasi? Jadi di awal tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu faktor utama ketika kita ingin melihat bagaimana manajemen atau bagaimana perusahaan itu bisa mengelola karyawannya, ya salah satu yang harus dipertimbangkan ini adalah kompensasi. Nah, sehingga ya secara garis besar juga kita bisa lihat tujuan dari kompensasi ini adalah secara khusus digunakan untuk bisa mengarahkan, mengatur, dan mengawasi perilaku karyawan. Ya, kita harus pahami juga bersama bahwa hasil yang diharapkan terutama oleh manajemen adalah karyawan itu tertarik untuk bekerja dan memiliki motivasi untuk melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya bagi organisasi. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh manajemen, ya berikan
sistem kompensasi yang baik bagi karyawannya. Ya. Kemudian kompensasi juga digunakan untuk menjalin ikatan kerjasama formal antara perusahaan dan karyawan. Jadi ketika misalnya di awal ada penandatanganan kontrak, jadi di sana ada ikatan kerjasama secara formal di sana, nah itu ditentukan. Jadi yang mengikat mereka antara karyawan dengan perusahaan atau organisasi ini adalah ini kompensasinya nanti adanya timbal balik penghargaan apa yang bisa diberikan oleh karyawan, kemudian berapa perusahaan bisa menghargai apa yang diberikan oleh karyawan tersebut. Ya. Nah, kemudian tujuan berikutnya yaitu untuk tujuan individu dari karyawan. Dengan diberikan kompensasi ini tentunya karyawan akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh karyawan. Jadi tujuan orang bekerja kan tentunya untuk mendapatkan penghasilan untuk pendapatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, ya. Dan tambahannya adalah untuk memperoleh kepuasan kerja. Ya, jadi nanti tujuan-tujuan berikutnya ya seperti itu ya, untuk memotivasi karyawan, mendukung keefektifan pengadaan karyawan, yang menjamin stabilitas karyawan, meningkatkan disiplin, dan seterusnya, ya, menghindari pengaruh serikat buruh dan seterusnya. Jadi kalau suatu perusahaan memiliki sistem kompensasi yang baik, ya, contohnya misalnya di negara kita ada mengatur namanya ada upah minimum regional, upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten dan kota, dan seterusnya. Ya, itu tujuannya adalah untuk menjaga kondisi di mana adanya kepastian bagi karyawan. Ya, jadi di mana ketika mereka bekerja, mereka sudah punya kepastian. Jadi apa yang akan saya berikan nanti akan ada imbalan sebesar ini. Minimal yang akan kita terima itu adalah seperti ini. Jadi seperti itu yang diatur oleh negara. Jadi negara mengaturnya seperti itu sehingga hak-hak dan uh, apa namanya yang diharapkan oleh karyawan, begitu juga kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh perusahaan juga akan kita bisa tentukan dengan jelas di sana. Nah, yang kedua adalah jadi banyak sekali kalau kita lihat nanti dari hasil-hasil penelitian yang berbicara tentang kompensasi, nah, ternyata kompensasi itu sangat berpengaruh sekali kepada pertama kepuasan kerja karyawan, kedua tentang motivasi karyawan, ya, dan ujungnya adalah ke kinerja dari perusahaan itu sendiri. Ya, semakin bagus sistem kompensasi dalam suatu perusahaan, biasanya ini sistem kompensasi ini dipadukan dengan yang seperti tadi, sistem pengembangan karirnya jelas nanti. Jadi ketika misalnya saya sekarang sebagai karyawan paling bawah, staff dari karyawan paling bawah misalnya, itu dengan kompensasi sekian yang saya dapatkan. Tapi ketika saya memiliki kesempatan untuk naik menjadi staff, misalnya, itu kompensasi yang akan saya terima akan lebih besar lagi. Dan itu juga misalnya ketika bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi, misalnya jadi supervisor, jadi manajer, nah ini tentu akan sistem kompensasinya akan jadi lebih baik. Ada tunjangan jabatan yang nanti ada tunjangan kesehatan yang lebih besar dan seterusnya. Nah itu ketika sistem kompensasinya baik dan jelas yang dibarengi dengan sistem pengembangan karir yang baik juga, maka ya perusahaan akan bisa memiliki modal untuk bisa mempertahankan karyawannya, sehingga karyawan itu bisa merasa lebih betah lagi, lebih termotivasi untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah itu kurang lebih. Kemudian ya kalau kita berbicara tentang asas kompensasi, ya kompensasi itu harus memiliki asas keadilan. Artinya apa? Ya besarnya kompensasi itu dibayarkan kepada setiap karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, prestasi kerja, dan pemenuhan terhadap persyaratan pekerjaan tersebut. Itu yang namanya asas keadilan. Bukan berarti yang di sini ketika kita berbicara asas adil misalnya, bahwa seluruh karyawan harus mendapatkan kompensasi ataupun balas jasa yang sama. Bukan seperti itu yang namanya asas adil. Ya, jadi asas adil itu artinya ini disesuaikan, ya, dengan tergantung jenis pekerjaannya apa. Semakin berat dia pekerjaannya, tingkat pekerjaannya, ya semakin banyak kompensasinya. Semakin berat tanggung jawab pekerjaannya, semakin berat semakin banyak kompensasi yang diterima. Semakin tinggi jabatannya, ya karena semakin tinggi jabatan, tanggung jawabnya akan jadi semakin besar, jadi pekerjaannya menjadi semakin berat. Tentu saja kan kompensasi akan mengikuti. Jangan tidak bisa disamakan. Jadi ketika misalnya kita jadi karyawan, jadi staff, jadi manajer,
kompensasinya sama. Nah, itu bukan itu yang dikatakan sebagai asas adil. Kemudian yang kedua ada asas layak dan wajar. Ya, artinya besarnya kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan itu dapat memenuhi kebutuhan karyawan pada tingkat normatif yang ideal. Nah, artinya tingkat normatif yang ideal itu apa? Lihat nanti kebutuhan minimum dari karyawan yang harus terpenuhi. Dari individu manusia itu misalnya seperti apa? Ini kalau kita melihat dari individunya terlebih dahulu. Ya, nanti kalau misalnya ada di perusahaan karyawan yang sudah berumah tangga atau sudah berkeluarga misalnya, nanti ada tunjangan istri, tunjangan anak, itu lain lagi. Itu juga dilihat kebutuhan normatifnya ideal. Ya, kalau karyawan dia lajang, berapa sih sebenarnya kebutuhannya yang wajar dia setiap bulan? Kemudian bagaimana tingkat pekerjaannya? Jenis pekerjaannya seperti apa? Nah, itu dikombinasikan untuk penghitungan kompensasinya. Itu artinya layak dan wajar. Jadi layak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan wajar, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Nah, ini dua hal yang perlu disadari atau diperhatikan ketika menentukan kompensasi. Ya. Ada asas adil, kemudian asas layak dan wajar. Kemudian kita berbicara adil sekarang ya. Ini kita ada satu teori tentang teori keadilan. Ya. Di mana dikatakan bahwa seseorang akan mengevaluasi kewajaran atau fairness-nya. Ya. Keadaan mereka dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu dikatakan seperti itu. Jadi orang itu misalnya contohnya karyawan, dia akan selalu ketika contohnya lah ketika dia bekerja, dia akan membandingkan dengan temannya. Oh, saya merasa saya bisa bekerja lebih baik kok dari teman saya. Atau sebaliknya, saya merasa kok kerja saya itu kurang dari dibandingkan dengan teman saya. Nah, dari sana nanti eh, si karyawan itu akan memiliki pemikiran, oh, ketika saya kerja lebih baik dibandingkan dengan orang atau teman saya misalnya, otomatis nanti saya akan memiliki kemungkinan yang memiliki potensi yang lebih baik juga. Ya, nanti dalam proses penilaian kinerja, kenaikan gaji, dan seterusnya. Nah, itu pada dasarnya mereka akan saling membandingkan. Termasuk ketika misalnya setiap akhir bulan, ini pengalaman yang sering saya temukan. Ketika akhir bulan, mendapatkan gaji yang dibarengi dengan slip gaji. Mereka pasti membandingkan berapa kemarin dapat. Mungkin kalau kita lihat dari gaji pokok mungkin sama, tapi nanti akan ada tambahan-tambahannya, tunjangan kehadiran, tunjangan kinerja dan sebagainya. Itu yang membedakan nanti variabel-variabel itulah yang akan bisa kita lihat yang membedakan itu dari hasil evaluasi kinerja. Mungkin tunjangan kinerja karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, walaupun dia satu level itu mungkin berbeda. Ya, mungkin karena dilihat karyawannya A dari sisi absensi lebih rajin dia, dari sisi penyelesaian pekerjaan mungkin bisa lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Itu yang membedakan. Dan pada dasarnya ini antara masing-masing karyawan itu pasti saling membandingkan. Nah, kemudian ada 3 perbandingan gaji sosial yang relevan dalam pengambilan keputusan tingkat gaji dan struktur tugas. Yang pertama adalah perbandingan gaji eksternal dan perbandingan gaji internal. Ya, kalau perbandingan gaji eksternal, ya kita bandingkan antara perusahaan kita dengan kira-kira perusahaan sejenis yang ada di luar. Ya, mereka kira-kira berapa berani memberikan gaji kepada karyawannya dengan produk yang sama misalnya, kemudian tingkat tanggung jawab, tingkat pekerjaan yang sama. Itu perbandingan eksternal. Sedangkan kalau yang internal itu, jadi karyawan misalnya karyawan di satu bagian dengan bagian yang lain, tapi masih dalam satu perusahaan. Ya, atau misalnya karyawan-karyawan yang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sama, jadi artinya dalam satu bagian dia. Jadi itu yang dibandingkan. Ya, bagaimana ketika sama-sama dia di bagian operator mesin misalnya, sama-sama mengendalikan mesin, sama-sama bertugas mengelola mesin perusahaan misalnya, apakah ada bedanya antara upah yang mereka terima di antara karyawan tersebut? Atau misalnya antara karyawan di bagian produksi dengan karyawan di bagian pemasaran atau karyawan di bagian keuangan misalnya. Itu perbandingannya seperti itu. Dan di sana kan juga kita melihat ambil teori keadilan yang seperti tadi. Adilnya itu apakah sudah upah yang mereka terima, balas jasa yang mereka terima itu apakah sudah sesuai dengan tingkat kerjaannya, beban kerjanya, tanggung jawabnya, jabatannya, dan seterusnya. Ya, itu yang utama dalam teori keadilan. Nah, dalam metode penetapan kompensasi yang perlu
dilakukan sebenarnya dari orang-orang yang berkecimpung di manajemen sumber daya manusia. Ini yang perlu dilakukan pertama adalah mengadakan survei dulu, ya survei gaji secara industri dulu ya, dikatakan adalah eksternal tadi. Kita lihat, makanya nanti kita temukan dulu ada upah minimum regional, upah minimum provinsi. Ya, itu artinya apa? Jadi secara di satu provinsi misalnya, oh upah minimum itu berlaku sekian, artinya rata-rata taraf hidup manusia di provinsi tersebut itu perlu kompensasi yang jumlahnya sekian untuk bisa memenuhi kehidupan mereka dalam satu bulan. Itu. Nah, kemudian kita juga lihat untuk industri yang sejenis dengan industri kita, berapa mereka bisa memberikan gajinya, memberikan upah kepada karyawannya. Tentunya ya dilihat ya minimal sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. Ya, itu mengadakan survei gaji. Kemudian yang kedua, menentukan nilai tiap pekerjaan melalui evaluasi pekerjaan. Ini secara internal. Jadi nanti manajemen harus menentukan dari setiap fungsi manajemen yang ada, misalnya di bidang produksi, bidang pemasaran, bidang keuangannya kah, atau di bidang operasionalnya, itu tentukan dulu nilai-nilai tiap pekerjaannya. Mana yang kadar pekerjaannya dianggap berat, mana yang kadar pekerjaannya dianggap sedang, mana yang kadar pekerjaannya dianggap ringan. Nah, di sana akan menentukan nanti nilai penetapan kompensasinya. Mana pekerjaan yang harus dikerjakan dengan teliti dan mungkin kalau misalnya ada sedikit saja kesalahan akan mengakibatkan kondisi yang fatal misalnya, itu tentu harus ditentukan dulu nilai-nilai tiap pekerjaannya itu. Kemudian setelah itu kita tahu, kita kelompokkan ya pekerjaan-pekerjaan yang memiliki tingkat tingkat ke pekerjaan atau tingkat tanggung jawab yang tinggi, kemudian yang sedang mana, kemudian yang rendah mana, itu dikelompokkan. Ya, kemudian dibuatkan peringkatnya. Jadi artinya nanti sama seperti pemeringkatan di struktur organisasi, misalnya dilihatkan ada manajer berapa, supervisor berapa, jadi di tingkat supervisor pun misalnya apakah ada bedanya antara supervisor di produksi dengan supervisor di pemasaran, supervisor di bidang keuangan misalnya, itu ada apakah beda dari nilai tiap-tiap pekerjaan yang mereka lakukan, itu dikelompokkan ya. Nah kemudian baru kita tentukan dalam tanda petik ini kita nilai dia ya, masing-masing kelompok itu berapa minimum yang bisa kita berikan atau mungkin berapa maksimum yang bisa kita berikan, tentukan dari harga tiap-tiap tingkatnya ya. Nah dari sanalah kita nanti akan bisa menemukan sebuah sistem. Oh, ketika nanti dia berada di posisi ini, ya minimal yang harus mereka dapat sekian. Karena apa ya? Karena ini kondisi pekerjaannya seperti ini. Ya, jadi tanggung jawab yang mereka lakukan itu seperti ini. Ada perbandingannya, ada nilai-nilainya tadi. Ya, dari setiap pekerjaan itu ada nilainya. Nah dari sanalah kalau itu sudah bisa dilakukan dengan baik, ya, jadi kita bisa yakin kita sudah bisa berusaha menetapkan kompensasi, setiap kompensasi yang baik dan benar bagi perusahaan atau organisasi, dan tentunya bisa diterima dengan baik juga oleh karyawan atau pegawai kita. Nah itu langkah-langkahnya. Kemudian dalam penetapan kompensasi ada namanya metode tunggal, metode jamak. Metode tunggal itu apa? Ada metode penetapan gaji itu ketika berdasarkan tingkat pendidikan misalnya. Ya, ketika karyawan kita tingkat pendidikannya SMP, kita tentukan gaji pokoknya sekian. Kalau tingkat pendidikannya minimal SMA, gaji pokoknya sekian. Sarjana S1, gaji pokoknya sekian. Kemudian ini terutama kalau misalnya di pegawai negeri sipil ya, di PNS itu ada tentuannya. S1 golongan 3A ada golongan gajinya dapat sekian, gaji pokok ini. Ya, itu pasti sama nanti. Ya kalau metode tunggal seperti ini, karyawan dengan tingkat pendidikan yang sama, golongannya sama, gaji pokoknya tidak akan sama. Jadi yang membedakan itu tadi kinerja-kinerja yang lain, tunjangan-tunjangan kinerja. Kemudian ada metode jamak. Jadi tidak hanya berdasarkan pendidikan saja. Jadi penetapan gaji pokok nanti berdasarkan ada ijazahnya nanti dilihat, kemudian sifat pekerjaannya sudah dilihat, kemudian pendidikan informalnya misalnya memiliki kelebihan, dia sudah memiliki keterampilan, memiliki sertifikasi, memiliki bukti pengalaman kerja sebelumnya, nah itu akan berpengaruh juga. Ya, bahkan ya di satu tempat ini ya tanda kutip ya ketika adanya hubungan
apa namanya personal itu ya bisa saja mempengaruhi. Itu namanya metode jamak untuk menetapkan kompensasi. Oke, nah sistem kompensasi ya selama ini sebenarnya cukup banyak variasinya ya. Ketika kita berbicara bagaimana caranya perusahaan atau organisasi menetapkan sistem kompensasi ini ya, nah, kita akan berbicara secara normatif. Jadi mungkin kita lihat perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya sudah menjalankan kegiatannya dengan baik dan menjalankan sistem kompensasi tersebut juga dengan baik. Karena kadang-kadang kita juga melihat misalnya ada perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, perusahaan home industry dan seperti itu kemungkinan akan kesulitan ketika di awal sudah menerapkan sistem kompensasi yang seperti ini ya. Tapi sebenarnya alangkah lebih baik dari awal kita sudah memiliki sistem pemberian kompensasi ini. Ini akan memberikan sesuatu yang yang sama-sama bisa dipahami. Ya, ketika kita mau melamar ke perusahaan tersebut, kita sudah tahu nanti di tempat itu sistem kompensasinya akan seperti ini. Ya, begitu juga dengan perusahaan. Ya, perusahaan juga akan mampu ketika merekrut karyawannya, merekrut pegawainya, ya perusahaan juga sudah bisa menyodorkan ini yang akan nanti bisa perusahaan berikan kepada karyawan ketika nanti karyawan itu bergabung ke perusahaan atau ke organisasi ini. Ya, diterima atau tidak, ya itu dikembalikan lagi ya sistem negosiasinya. Nah, ada beberapa hal di sini yang kita bisa bicarakan. Ada yang pertama itu sistem prestasi, itu upah sistem hasil. Jadi berdasarkan sistem prestasi ini pada umumnya itu satu cara untuk mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Contoh dengan sistem hasil ini biasanya misalnya karyawan itu ditarget, ya hitungannya nanti apakah per pieces produk yang dihasilkan dihitung hasilnya, per meter produk yang dihasilkan, per kilo. Jadi ada acuan tertentu. Atau misalnya ketika kita sistem sistem kalkulasinya itu sudah ditentukan. Jadi nanti silakan targetnya adalah per orang sekian misalnya. Ketika kalau itu berdasarkan interval, ya, atau misalnya dari awal nanti Anda akan digaji berdasarkan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Jadi semakin banyak produk yang bisa dihasilkan oleh orang tersebut, maka dia akan semakin banyak mendapatkan hasil. Itu namanya sistem upah sistem hasil atau sistem prestasi. Semakin besar tinggi prestasinya, semakin banyak yang bisa diterima. Nah, kemudian ada sistem waktu, ya. Sistem waktu ini cara untuk menentukan misalnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu. Ada hitungan jam, jadi dasarnya itu perhitungannya pemberian gaji per jam, per hari, per minggu, atau bahkan per bulan. Nah, jadi yang sering digunakan ya misalnya bulanan, jadi digaji setiap bulan, di akhir bulan atau di awal bulan diberikan gaji dan seterusnya. Tapi ada juga sistemnya sistem jam seperti itu, ya. Nah, yang ketiga adalah sistem kontrak atau borongan. Ya, bicara untuk menentukan besaran kompensasi didasarkan atas jumlah barang yang dihasilkan, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan perjanjian kontrak. Ya, jadi yang dilihat itu tergantung dari kontraknya nanti. Apakah yang dilihat berdasarkan kontrak, misalnya ada durasi waktu, harus dikerjakan dalam waktu 2 bulan misalnya, durasinya dengan jumlah target tertentu. Jadi selama sampai waktu 2 bulan harus dihasilkan produk sejumlah sekian misalnya. Kalau tidak sesuai dengan kontrak, nanti akan ada klausul-klausul sendiri, ada konsekuensinya. Mungkin tidak upah yang diterima tidak full ketika itu semua diselesaikan dengan kontrak ataupun ada pengurangan-pengurangan yang lainnya. Ya, sehingga nanti di sini untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga cantumkan ketentuan mengenai konsekuensi. Ya, bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian, baik dari sisi kualitas maupun lamanya pengerjaan itu kalau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kontrak itu, ya apa kompensasinya, apa konsekuensinya, itu yang perlu ditekankan juga di sini. Ya. Nah, itu sistem kompensasi. Nah, kemudian ini tadi
ketika kita berbicara faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, ya misalnya kita lihat di satu provinsi di Bali, kenapa sih ditentukan, misalnya bisa ditentukan, oh upah minimum regional di provinsi Bali misalnya 2,8 juta per bulan misalnya. Dari mana dia pemerintah bisa menentukan itu? Nanti turunannya kalau di Bali sekian, nanti di masing-masing kabupaten ya minimal sekian ya, atau di bawahnya dari yang di bawah dari apa sorry di atas dari upah minimum itu bisa, ya, tapi tidak boleh di bawah karena itu namanya upah minimum sudah ditentukan. Jadi perusahaan bisa membayar karyawan sebatas minimum sejumlah yang ditentukan, melebihi itu silakan ya. Nah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya itu ya ini ya, penawaran dan permintaan tenaga kerja ya, seperti konsep penawaran dan permintaan. Semakin banyak tenaga kerja nanti ya mungkin akan apa namanya banyak tenaga kerja yang ada. Contohnya misalnya ketika selesai ada wisuda, sudah ada lulus, banyak ada penawaran tenaga kerja yang ada, sedangkan kalau yang permintaannya sedikit misalnya ya nanti akan itu tadi. Jadi mungkin perusahaan akan menerapkan sistem kompensasi pengupahan yang rendah misalnya, karena mereka beranggapan banyak kok yang nyari perusahaan saya, banyak tenaga kerja masih di luar ya, itu yang bisa menaikkan dan menurunkan pengaruh kompensasi. Kalau terutama kalau misalnya ketika kita mencari orang-orang yang ahli atau orang-orang yang memiliki kompetensi yang khusus misalnya, semakin jarang ada ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang khusus, ya nanti itu yang akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Nah, karena semakin sedikit tenaga kerja yang ada, sedangkan permintaan yang membutuhkan tenaga mereka semakin banyak, ya itulah berapa besar perusahaan bisa nanti meng-hire atau mengupah mereka. Semakin besar nanti makanya kemungkinan karyawan untuk bergabung ke organisasi itu akan semakin besar. Ya. Itu dari sisi tenaga kerja. Kemudian kemampuan dari organisasi jelas ya. Tadi saya bilang ya, semakin kecil misalnya industri mungkin tidak sama kemampuannya ketika kita berbicara dengan industri yang besar. Adanya serikat pekerja atau organisasi karyawan ini juga akan mempengaruhi ya. Jadi adanya tekanan atau misalnya ada bargaining dari serikat pekerja untuk bisa menentukan bersama-sama berapa sih tingkat pengupahan yang adil, yang layak dan wajar tadi. Ya. Produktivitas kerja, tadi prestasi kerja dan produktivitas itu satu rangkaian. Jadi kita melihat kompensasi diberikan berdasarkan seberapa produktifnya karyawan, ya, prestasinya karyawan itu tentu faktor. Biaya hidup tadi ya, kemungkinan tadi misalnya di Bali apa saja sih yang termasuk perhitungan kategori biaya hidup ketika orang hidup di Bali misalnya mungkin berbeda dengan ketika menghitung biaya hidup orang di Jakarta, di kota yang lainnya dan seterusnya. Nah ini beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi itu yang biasanya perlu diperhatikan. Ya. Kondisi perekonomian jelas tadi, apalagi sekarang misalnya kondisi pandemi seperti ini. Ya. Apakah ada perusahaan yang sama seperti kemarin? Sekarang perusahaan ketika berusaha untuk bertahan hidup saja mungkin sudah sudah bagus itu, mempertahankan kehidupan perusahaan, mampu mempertahankan karyawannya. Ya, banyak perusahaan sekarang sudah merumahkan karyawannya karena kondisinya seperti sekarang ini. Ya. Oke, itu beberapa, sedangkan nanti dilihat lagi. Kemudian ini ketika pengukuran kontribusi kompensasi ini, ya. Jadi kelayakan karyawan, ya. Layak nggak karyawan, ya. Job worth, ya. Artinya apakah karyawan itu pertama layak menjalankan tugas yang diberikan, kemudian karyawan layak mendapatkan balas jasa sebagaimana dengan apa yang sudah dikerjakan oleh karyawan. Ya. Kemudian yang kedua ada karakteristik personalnya, ya, personal karakteristiknya. Nah, ini mungkin nanti masalah senioritas, ya. Jadi mungkin yang pandangan kita juga kita tidak bisa memungkiri, mungkin dikatakan atau dianggap misalnya orang yang sudah senior memiliki pengalaman sudah lama bekerja di sana itu dianggap memiliki kinerja yang tinggi. Sedangkan yang masih junior misalnya masih belum memiliki pengalaman, ini kadang-kadang bisa dijadikan sebagai indikator pengukuran juga ya, walaupun mungkin tidak selamanya seperti itu ya. Kualitas kinerja karyawan jelas ya. Jadi dari kualitasnya itu kita bisa lihat tidak hanya sekedar kita melihat senioritas dan junioritas ya. Mungkin orang yang baru bergabung 1 tahun di perusahaan tersebut, tapi ketika dia mampu menunjukkan
kinerjanya dengan baik, ya mungkin saja dia sudah bisa mengalahkan orang-orang atau temannya yang sudah 5 tahun bekerja di sana misalnya, tapi karena tidak menunjukkan kinerja yang baik. Ya. Nah itu tadi artinya kalau kita melihat dari sisi kualitas kinerja, ya, senioritas dan junioritas mungkin tidak akan menjadi penentu lagi dalam kita menilai kemampuan kerja. Yang dilihat di sini adalah kinerja dari karyawan tersebut. Nah itu akan yang lebih baik karena nanti pada sistem kompensasi yang berbasis kinerja itu akan menjadi hal yang lebih ketika kita berbicara asas kompensasi tadi lebih adil ya, lebih layak dan lebih wajar ketika kita membasiskan atau mendasarkan kompensasi yang diberikan itu berdasarkan kinerja karyawan. Sekarang mungkin sudah banyak perusahaan yang basisnya itu ya di kinerja karyawan ini. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai kompensasi dan sistem kompensasi. Silakan nanti dibaca-baca lagi. Tambah lagi referensinya dari beberapa referensi yang mungkin yang bisa didapatkan, yang bisa diperoleh. Nah, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan misalnya yang bisa dimunculkan mengenai topik kompensasi dan sistem kompensasi ini, silakan nanti kita bisa diskusikan, kita bisa sharingkan nanti. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya akhiri.